Sampai Alhamdulillah hari ini kita berkumpul ya dalam rangka memberikan satu informasi terkait khususnya kepada seluruh para kepala dinas eh, provinsi seluruh Indonesia, para kepala dinas kabupaten kota ya seluruh Indonesia, kemudian para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ya, baik di daerah, provinsi, kabupaten, kota, seluruh Indonesia, serta seluruh pimpinan fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, dan lain-lain, termasuk seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia, dan para ketua perhimpunan, ketua kolegium, ya, dan seluruh teman-teman yang hadir saat ini, baik di Zoom maupun di YouTube, ya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita berharap pelayanan ke depan semakin bagus, ya, semakin berkualitas, semakin mudah sistem dan mekanismenya, ya. Dengan adanya kemarin STR 0 rupiah, dan saat ini kita akan lakukan dengan masa transisi, ya. Dengan masa transisi saat ini kita sedikit permudah kepada teman-teman yang sudah perizinannya khususnya akan berakhir, ya, bahkan sudah berakhir dikarenakan terkendala oleh kecukupan dari SKP tersebut, ya. Oleh karena itu, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak kita mengeluarkan satu surat edaran nomor HK 0201 Menkes 1063 tahun 2024. Terkait apa? Terkait tentang diskresi terhadap pemenuhan kebutuhan satuan kredit profesi dalam penerbitan perpanjangan surat izin praktek baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Nah, isinya apa Bu Yuli? Supaya tidak timbul hoak, ya, supaya informasinya yang diterima dengan bagus, ya. Dan saya berharap di sini yang akan mengeluarkan SIP khususnya seluruh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu, mudah-mudahan seluruhnya sudah hadir. Kalau tidak hadir atau belum juga hadir saat ini, kami akan mengundang khusus teman-teman dari dinas perizinan, ya, untuk semua paham. Sehingga apa? Tidak ada kendala saat tenaga medis maupun tenaga kesehatan akan melakukan perpanjangan surat izin praktek. Gitu ya. Baik, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikeluarkan slide-nya. Baca Bapak dan Ibu, SE-nya itu sangat singkat ya. Karena bentuknya diskresi, jadi singkat hanya 4 poin ya. Pahami dengan benar, pahami dengan baik, pahami semua dan persepsinya dengan baik ya. Jadi jangan ada satu kalimat pun kemudian dipersepsikan yang berbeda ya. Saya akan menjelaskan secara detail ya kepada teman-teman semua diskresinya seperti apa sih Bu Yuli? Ya,
Jadi ini akan mudah-mudahan teman-teman semua, para sejawat, dan ketua perhimpunan, ketua kolegium, bisa menjelaskan dan kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten kota, kepala instansi Paskes, baik itu rumah sakit klinik maupun puskesmas, dipersilakan untuk mensosialisasikan secara masif kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di wilayahnya masing-masing. Ya. Dan dipersilakan untuk mendownload web di dalam web Dijen Nakes terkait dengan surat edaran tersebut. Ya. Kalau ada kendala dan hal-hal yang perlu dilakukan, apa namanya, apa ditanyakan atau mohon dikonfirmasi, dipersilakan menghubungi helpdesk kami. Ya, baik. Saat ini kami tidak akan membuka mic Bapak dan Ibu karena peserta lebih dari 1.000. Di YouTube juga sudah terdengar ya. Kemudian di Zoom juga sudah 1.000, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu kita untuk bertanya ya. Selingkuh dari Q&A di sini ya. Tim kami akan segera menjawab. Sambil berjalan penjelasan saya, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk bertanya di dalam kolom Q&A di dalam Zoom ini atau di YouTube. Dan teman-teman panitia dipersilakan untuk merangkum semua pertanyaan dan menjawab pertanyaan di dalam kolom Zoom ini, serta di dalam YouTube, chat YouTube. Jadi mohon kepada panitia ada yang menulis seluruh rangkaian pertanyaan di dalam YouTube dan pertanyaan yang ada di sini langsung dijawab dalam Q&A tersebut. Ya, oke, kita mulai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya tentang kesehatan. Pasal 264 ayat 4 clear sekali dinyatakan. Salah satu persyaratan yang diperlukan dalam perpanjangan, sekali lagi, dalam perpanjangan surat izin praktek tenaga medis tenaga kesehatan adalah pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi. Jadi merupakan satu keharusan dalam Undang-Undang 17 tahun 2023. Clear. Tapi kalau kita lihat, saya akan reminder kepada seluruh tim perizinan, ya, seluruh kepala dinas, penanaman modal dan pelayanan terpadu, seluruh dinas kesehatan kabupaten kota dan dinas kesehatan provinsi. Untuk ini terus disampaikan, disosialisasikan kepada atau berkolaborasi kepada dinas kesehatan perizinan, ya. Apa yang perlu saya reminder? Yang pertama, bahwa perizinan itu ada 3. 1, perizinan pertama kali. Kedua, perizinan perpanjangan. Yang ketiga, perizinan kedua atau ketiga. Jadi, tidak semua dimintakan satuan kredit profesi. Ini clear. Apa yang ditagih untuk satuan kredit profesi adalah SIP perpanjangan. Bagaimana SIP pertama, Bu Yuli? SIP pertama tidak dibutuhkan satuan kredit profesi. Jadi jangan terus meminta kepada seluruh nakes dan named tetap dimintakan SKP. Ya, izin pertama itu ada 2. 1, dia lulusan barukah? Kalau lulusan baru, dia sudah baru sekali menerima Serprop, baru sekali menerima Serkop. Jadi tidak butuh satuan kredit profesi. Ya. Yang kedua, izin pertama.
tapi nggak pernah praktek sama sekali. Gitu loh. Sudah lama Bu Yuli, sudah 10 tahun saya udah pensiun, saya mau praktek kembali. Karena STR sudah ada di tangan. Ya. STR kenapa seumur hidup? Dan STR adalah bagi yang tenaga profesi, yaitu profesi dan vokasi. Profesi dan vokasi artinya dia pasti menerima ijazah, dia pasti akan menerima serkom atau serproknya. Ya, untuk akademik pastinya dia tidak menerima karena syarat STR itu clear. Syarat STR adalah satu ijazah, dua serprok atau serkom. Ya, artinya yang memiliki ini berhak mendapatkan STR. Gitu ya. Nah, tapi Bu Yuli yang tidak pernah praktek tapi izin pertama gimana? Tetap harus karena dia tidak pernah kalau ditanyakan sudah ada serkom, serkomnya tahun berapa itu dilihat terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau sudah lama sekali, maka dia berhak untuk mengikuti ujian kompetensi terlebih dahulu. Itu ya. Itu izin pertama. Nah, yang kedua adalah izin perpanjangan. Perpanjangan baru syaratnya adalah STR, tempat praktek, baru SKP. Jangan izin pertama selalu ditagih SKP. Izin kedua SKP. Izin ketiga SKP. Ya tenaga medis, tenaga kesehatan datang ke kami. Bu Yuli, SKP tadi tidak mencukupi. Ya benar tidak tercukupi. Karena apa? Karena range 5 tahun itu dipakai untuk SKP di range SIP 1, SIP 2, dan SIP 3. Jadi kalau dia sudah mengurus SIP 1, SIP kedua, SIP ketiga tidak diperlukan untuk SKP. Tapi pada saat ini semua mati perizinan, izin pertama seharusnya, tanggal pun seharusnya sama antara izin pertama, izin kedua, dan izin ketiga dengan masa range 5 tahun, maka satu izin mati, maka 2 dan 3 akan mati. Karena apa? Seharusnya tanggal nanti SIP ketiga mengikuti masa berlaku SIP pertama, SIP kedua mengikuti masa berlaku SIP pertama. Itu clear ya. Jadi saya selalu menjelaskan ini berkali-kali kepada satu tempat teman-teman semua di tempat perizinan ya. Yang kedua adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai kepanjangan dari informasi pusat yang harus diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Clear ya? Jadi yang hanya butuh SKP adalah saat perpanjangan. Ya, saat perpanjangan. Jadi jangan ada lagi ditagih SIP pertama diminta SKP, SIP kedua, SIP ketiga diminta SKP. Ya, cukup pada saat perpanjangan. Oke. Nah, pada masa transisi ini, Bapak dan Ibu, kami tidak meminta untuk Bapak dan Ibu raise hand ya. Dipersilakan sekali lagi untuk menulis pertanyaan di dalam kolom Q&A ya. Supaya kalau mic saya buka satu, maka akan rame semua nanti ya. Karena sistem kami mute semua ya supaya aman, tenang dan dapat fokus mendengarkan dengan baik ya. Dipersilakan ketik saya akan jawab dengan baik ya. Dipersilakan ya. Nah, dalam masa transisi ini satu kan keluhan banyak ya, Bu Yuli ini sistem bagaimana? Kami nggak bisa download, kami nggak bisa masuk, SIP saya mau mati 1 bulan lagi. Nah, ke depan ini masa transisi saja. SE ini bukan pemutihan. Sekali lagi,
SE ini bukan pemutihan. SE ini adalah hanya untuk mendorong tetap dipenuhi. Tapi kami kasih waktu nanti pada tanggal di akhir tahun 2024. Ya. Jadi gini, dalam masa transisi ini, karena masih perlu penyesuaian dalam pengelolaan dan lain-lain, maka next lanjut. Dikeluarkanlah diskresi. Diskresinya gimana? Gitu ya, pertanyaannya. Pertama, yang sudah mati, ya, SIP-nya. Tapi Bu Yuli bagaimana pemberlakuan SKP masuk ke dalam sistem Kemenkes itu kan baru Januari 2024 ya. Hmm. Artinya adalah diskresi ini cut off-nya adalah yang SIP-nya sudah habis per misalnya di Januari, Februari, Maret gitu ya. Tapi Bu Yuli kalau di 2023, 2020 bahkan 2019 saya mati, berlakukah diskresi ini? Tidak berlaku. Karena apa? Pakailah dengan sistem yang lama ya. Kemudian SKP masuk. Nah, ini adalah sistemnya yang baru ya. Jadi Bapak dan Ibu, cut off-nya teman-teman kecukupan SKP-nya misalnya bermasalah atau bahkan belum mengumpulkan sama sekali, tetapi karena SIP-nya sudah akan habis ya, sehingga di sini pertama adalah tenaga medis, tenaga kesehatan tetap mengajukan perpanjangan SIP. Oke? Sampaikan kepada DPMPTSP. Lampirkan bukti kecukupannya. Kalau tidak ada, sampaikan atau nanti dibuat pernyataan bahwa akan tercukupi tanggal 31 Desember 2024. Buktikan di sini lampiran kecukupan misalnya memang belum tercukupi. Enggak apa-apa. SKP-nya kasih yang ada. Ya. Setelah itu Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat izin praktek. Ya. Tapi ada tanda kutipnya. Bahwa yang ini melampirkan bukti kecukupan SKP itu akan ditunggu pada tanggal 31 Desember 2024. Ya, misalnya saya Yuli mati bulan Mei tahun 2024. Itu sayang ya, mati. Bukan mati orangnya ya, mati izinnya. Ya, mati izinnya. Tanggal 5 Mei 2024. Tapi saya belum nih. SKP saya baru terpenuhi 100. Kita karena dokter 250 gitu ya. 100 nih. Saya masih merah tuh di dalam. Gak apa-apa. Berikan bukti itu kepada Dinas Kesehatan. Ya. Kita akan lihat dari mana saya akan monitor. Saya akan monitor dari yang tadi Dinas Kesehatan DPMPTSP nanti akan terkonek di dalam SISDMK-nya dan platform ke dalam platform SKP-nya. Kita akan bisa lihat ya. Nah, itu nanti yang tidak tercukupi kita akan catat ya. Nah, di situ Mei jadilah izin saya. Bu Yuli izin prakteknya saya keluarkan cuma sampai 31 Desember tidak. Keluarkanlah sesuai dengan masa berlaku. Ya, misalnya range 5 harus 5 tahun kan ya. Tapi saat 31 Desember kita lihat Yuli ini belum juga memenuhi SKP saya sebanyak 250, padahal SIP saya sudah berjalan sampai dengan nanti udah dikeluarkan nih sama DPMPTSP start mulai Mei 2024 sampai dengan 2029. Itu ya. Nah, tapi saya belum mencukupi nih
di Desember. Secara otomatis kami akan langsung melihat ya, sistem kami, alarm kami akan melihat Bapak tersebut, maka untuk sementara di dalam aplikasi kami STR sementara yang berlaku seumur hidup kita hold dulu. Artinya kalau kita hold, artinya SIP juga syarat dari SIP kan STR, ya. Artinya SIP akan terpending dulu, terhold, ya, sampai Bapak dan Ibu memenuhi SKP tersebut. Holdnya kapan Bu Yuli? Setelah tanggal 31 artinya 1 Januari 2025. Ya. Nah, itu mudah-mudahan clear ya. Mudah-mudahan clear. Silakan bertanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau silakan nanti masuk ke helpdesk sayangnya Bapak dan Ibu. Atau silakan nanti Mas nanti tambahin helpdesk-nya ya. Atau silakan Bapak Baik, dan Bu. Ibu nanti apa namanya sudah banyak telepon saya beredar ya. Dipersilakan bertanya khususnya DPMPTSP saya punya grup sendiri ya secara nasional ya. Nah, DPMPTSP silakan bertanya, teman-teman silakan bertanya. Ini kok dihapus ya, Mas? Kok di stop share? Oh, yang ini ya, Bu. Baik, Bu. Yang tadi saya belum belum selesai Oh, baik, Bu. menjelaskan. Baik, Bu. Coba di slideshow. Ya, gitu ya. Jadi, bagi yang belum memenuhi jumlah SKP per 31 akan dinonaktifkan sementara. STR dan SIP yang telah dinerbitkan dinyatakan tidak berlaku dan atau dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Dinas PTSP Kabupaten Kota. Jadi penonaktifan atau pencabutan sementara ya. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah memenuhi ya, sudah memenuhi SKP-nya, maka itu akan secara otomatis diaktifkan kembali ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon kepada teman-teman semua ya, kepada teman-teman DPM PTSP dan lain-lain ya, dan ke seluruh dinas kesehatan ya, dinas kesehatan kabupaten kota, dinas kesehatan provinsi, kepala direktur rumah sakit, kepala puskesmas dan lain-lain untuk menyebarluaskan ini ya. Coba dipersilakan untuk membuka apa SE tersebut. Jadi kita lihat SE-nya ya. Sebenarnya di SE itu hanya 4 poin ya, 4 poin yang berisi ini ya. Jadi silakan untuk mengajukan, lampirkan yang faktanya bahwa memang belum tercukupi ya. Kalau sudah atau kami kemarin memang meminta seluruh kolegium dan barangkali kami telah berkoordinasi dengan seluruh kolegium ya. Semoga ya, semoga semuanya sudah, jadi teman-teman yang bermasalah dengan SKP semua hubungi kolegium masing-masing ya, karena kami sudah mengelis ya, dan kita sudah serahkan semua data ke kolegium. Ini loh data-data Bapak dan Ibu yang SIPK yang akan segera habis. Ini loh kecukupan SKP-nya ya. Untuk saat ini kami meminta untuk kolegium menilai apabila ada anggotanya yang belum mencapai SKP-nya. Setelah itu, bagi yang belum ditemukan juga, kita langsung setelah dinilai kolegium, kita akan langsung injek pada SKP platform. Ya, semoga tanggal 31 Desember ini semua terclear dan sudah tercukupi. Tidak ada yang tercukupi. Apabila ada yang tidak tercukupi juga,
maka konsekuensinya adalah nomor 4, gitu ya, untuk di hold sementara, gitu ya. Jadi saya rasa untuk yang Desember masa berakhirnya, segera saja sekarang melakukan pengumpulan, ya. Untuk, wah saya bulan Desember nih, Bu Yuli 2024. Padahal berakhir 31 Desember. Berarti saya sudah mulai sekarang warning kan 6 bulan terakhir ini bisa Bapak dan Ibu kumpulkan atau berkoordinasi langsung dengan kolegium masing-masing. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah silakan SE-nya supaya saya akan memperlihatkan SE-nya. Ya, ini Baik, Bu. SE-nya dan bisa dibuka di web dan kita tujukan ke Ketua Konsil Kedokteran, Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, para kepala dinas kabupaten, para kepala dinas penanaman modal, pimpinan fasilitas dan seluruh tenaga medis tenaga kesehatan. Lanjut, ini SE-nya ya, terus poin langsung di poin aja Mas. Langsung ke poin. Jadi tadi yang saya jelaskan ya. Jadi cara membacanya lihat. Kadang-kadang cara membaca orang satu dengan orang lain berbeda-beda sehingga penafsirannya beda. Ini tadi clear apa yang saya gambarkan. Tenaga medis tenaga kesehatan yang belum memperpanjang SIP karena terkendala dengan pemenuhan SKP tetap dapat mengajukan perpanjangan SIP. Ya, sekali lagi tetap dapat mengajukan perpanjangan SIP segera ya melalui permohonan kepada yang tadi DPM-PTSP atau Dinas Perizinan sesuai dengan surat edaran tersebut ya. Yang tadi tetap dengan melampirkan karena perpanjangan kita akan tahu Bapak izin pertama, izin kedua, izin ketiga atau perpanjangan. Dilihat perpanjangan. Adakah bukti SKP-nya? Gitu. Nanti DPM PTSP tanya seperti itu. Kasih aja. Karena Bapak Ibu belum tercukupi, berikan ya. Tapi nanti dia akan di tagging teman-teman dinas dan kita akan lihat di dalam SKP platform tersebut ya. Karena di dalam perizinan data SISDMK sudah terlihat perizinannya ada di mana ya. Dan list nama-nama itu semua kita sudah uh, tahu siapa yang perizinannya akan segera selesai ya dan harus memperpanjang dan siapa yang SKP belum tercukupi. Dan ini semua kita sudah koordinasi dengan kolegium, ini pun dalam rangka masa transisi ini berjalan dengan baik, kita bekerja sama dengan seluruh kolegium untuk seluruh anggotanya dinilai secara cepat ya, dinilai sesuai dengan nilainya gimana Bu Yuli? Nilainya sesuai dengan karena masa transisi dengan uh, posisi yang masih lama ya. Jadi nilai masing-masing anggotanya kemudian berikan kami dan kami akan input inject di dalam SKP platform. Tetapi yang menilai adalah kolegium masing-masing ya. Nah, kemudian berdasarkan yang tadi poin 1 langsung gak boleh lagi sekarang DPM PTSP, mana ini belum tercukupi, cukupi dulu dan lain-lain ya. Karena ini masa transisi dan Pak Menteri punya hak untuk mengeluarkan diskresi ini ya. Sehingga ini adalah satu kemudahan bagi teman-teman dalam melayani, tetapi sekali lagi ini bukan pemutihan. Kami tetap menagih pada tanggal 31 Desember 2024. Ya. Nah, tadi tenaga medis tenaga kesehatan dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi tetap jumlah SKP sesuai dengan ketentuan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Ya. Nah, tadi terhadap tenaga medis yang tadi
kalau sampai 31 Desember, saya berharap tidak ya. Kalau sampai ada yang 31 Desember belum juga tercukupi, tadi konsekuensinya di hold ya STR, karena syarat salah satu SIP adalah STR, karena holdnya STR ada di pusat ya, kemudian akan secara otomatis SIP-nya dinonaktifkan gitu ya, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, barangkali stop di sini dulu karena SE-nya juga sudah 4 poin ini. Semoga semua pemahaman kita sama. Karena sosialisasi pertama, barangkali ada yang masih beda persepsi, ada yang mau confirm sama Bu Yuli, dipersilakan. Atau lari ke helpdesk, ya. Dipersilakan. Lari ke helpdesk, di situ silakan tayangkan helpdesk-nya, ya. Tayangkan helpdesk-nya, itu nanti silakan bertanya ke Ditjen Nakes atau email ya, atau langsung kalau ada nomor HP saya dipersilakan untuk menghubungi saya juga gitu ya. Barangkali demikian Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bertanya ya. Eh, di sini kebetulan aduh Mas silakan apa namanya eh pertanyaannya ya karena aku di gadgetku nggak ada Q&A di sini. Silakan. Pertanyaan pertama, pertanyaan Bapak dan Ibu mohon maaf ya. Yang raise hand dipersilakan untuk bertanya di dalam fitur Q&A. Ya, silakan. Ini apa memang tidak ada fiturnya ya, Mas? Iya Bu, ini sedang dicek. Hai. Kalau enggak, silakan aja Ibu tulis, Bapak dan Ibu tulis di Di chat chat ya ya. Bu, di chat ya Bu. Kalau tidak, tolong yang di YouTube dilihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Tuh, katanya masih dikunci Bu Yuli, nggak bisa diketik. Nah, Q&A-nya sudah bisa belum? Kasihan ini teman-teman. Coba dibacakan Mas, yang di YouTube. Pertanyaan aja kalau ini ya, pertanyaan-pertanyaan ya. Iya Jadi Bu. kalau ada masalah, misalnya seperti ini, Bu Yuli, nama saya belum ditemukan juga, Bu Yuli, gimana? Langsung ya, langsung sekarang, karena kami sudah berkoordinasi dengan kolegium masing-masing, tolong hubungi langsung dengan kolegium. Nanti kolegium akan berkoordinasi dengan seluruh perhimpunannya, ya. Dipersilakan ya, kalau bisa satu pintu ya, untuk di list dan dimasukkan ya untuk kami nanti supaya tidak satu-satu ya eh, ini keluarnya. Jadi kalau bisa langsung per kolegium karena kami nanti sebentar ini akan mengumpulkan kolegium untuk seluruh tenaga medis ya pada se- jam 11 kali ya, jam 11 lupa aku jamnya ya. Nanti setelah itu saya akan mengumpulkan para kolegium dari Nakes ya. Jadi dipersilakan. Ada pertanyaan, sayang? Jeffrey? Ini Bu, ini Bu, Udah bisa ada dari Bu Q&A-nya. Reta Fajrina Bu, di YouTube Bu. Gimana?
Ada dari Bu Reta Fajrina, Bu, di YouTube ini, Apa Bu. pertanyaannya? Iya, Bu. Dari Bu, saya ada masalah di akun Satu Sehat saya pada tipe pesertanya Oke, saya salah ya, isi. saya nggak usah jawab. Iya, Bu. Satu, Mbak Reta Fajrina, kasihan nih yang di Zoom, justru yang di YouTube aku jawab dulu. Yang di YouTube, ya kalau ada seperti ini sayang, ya, masuk ke itu ya. Oh, sudah diajukan ke helpdesk, belum ada jawaban. Oke, tuliskan di sini NIK-nya atau langsung chat ke email aja sekarang ya. Email ke helpdesk, kita akan lihat kembali ya. Teman-teman segera memantau ya. Mbak Rita Fajrina, dipersilakan mengulang email kembali sayang ya. Mengulang email kembali ya. Kemudian dipersilakan nanti untuk bertanya ya. Sebenarnya saya tuh atau langsung ke saya aja deh. Nomor HP saya di 0822 9 222 7086 ya. Silakan Mbak Bu Reta Fajrina ya. Kasihan juga sudah 4 hari. Nanti kita lihat ya. Tolong di reminder aja, tuliskan kembali di dalam helpdesk ya. Karena aduan banyak barangkali up scroll ke atas, jadi teman-teman agak mix up ya. Silakan. Kemudian pelan-pelan, pelan-pelan itu langsung ini. Apalagi, mengapa SKP dokter umum banyak sekali, sebanyak 250, sangat berbeda, sangat berbeda dengan nakes lainnya. Dokter Yana, kita tidak merubah apapun, ya. Untuk dokter memang dari dulu 250, ya. Jadi, dan itu pun sudah keputusan, bukan keputusan hanya kami, ya. Itu sudah kolegium dan ini dan sudah diputuskan sebanyak 250 ya. Dan benchmark di negara lain pun seperti itu. Dan kita sudah atur kok. Mana kemarin sudah dibahas dengan para kolegium atas 3 ranah tersebut. Baik itu pembelajaran maupun pelayanan dan bakti sosial, pengabdian masyarakat. Itu sayangnya, Bu Dokter. Kemudian ada lagi Fadia Asmita, Bu. bertanya, Fadia Asmita, Bu. Dia Asmita, SIP saya udah mati Bu Yuli Mei 2024. Saya sedang mengumpulkan SKP sudah mendapat 15, tapi tidak sinkron di SKP platform. Mohon bantuannya. Ah, ini gampang. Sudah terkumpul, tinggal disinkronkan. Ya, tapi Mbak Padia bisa langsung mengurus izin sayangnya. Bu Padia atau dokter atau apa nih atau nakes ya siapapun ya Mbak Padia atau Bu Padia silakan langsung bisa membuat izin sayang ya dengan adanya diskresi sambil nanti ini kita sinkronkan dan lapor kepada kolegiumnya itu ya sayang ya. Oke, apalagi. Ini, Bu, dari hmm. Idia, Bu. Idia, Akal Wildan Gizi. Untuk permasalahan SKP, STR, dan SIP bisa tanyakan langsung ke masing-masing asosiasi atau kolegium. Oh ya itu udah jauh. Ya, betul. Ya, terus ada lagi, silakan. Q&A-nya udah bisa Q&A. Di aku nggak bisa ya. izin bertanya, Bu, apakah ada format khusus untuk surat Q&A-nya kecukupan SKP sampai 31 Desember, Bu? di print aja. Dari Ya, gimana? ini, Bu, ada yang bertanya apakah ada format khusus untuk surat kecukupan SKP tanggal 31 Desember? Oh, nggak ada. Seperti yang biasa, udah terpenuhi masuk ke platform, sudah. Makanya sekarang yang belum tercukupi ya, kami sudah berkoordinasi dengan seluruh kolegiumnya ya. Atau Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berhubungan dengan kolegium masing-masing ya. Saya sudah kasih data dengan seluruh kolegium dan kolegium bisa menambahkan bagi anggotanya yang memang kurang setelah kita list ya. Jadi dipersilakan ya untuk langsung dan kita eh, satu pintu jadi lebih enak gitu ya. Ibu izin bertanya,
Terus apa nih? STR sudah seumur hidup, SKP sudah tercukupi untuk perpanjangan. Apakah masih memerlukan? Tidak perlu. Ya, Mbak Sesi, STR udah ada, SKP, perpanjang SKP, udah nggak perlu lagi Serkom sayang. Ya, Serkom itu saat plug masuk ke dalam yang STR. Ya, jadi itu. Saat kita buat STR, kita harus mengajukan itu tuh. Syaratnya apa Bu Yuli? Ijazah, serprop atau serkom. Ya. Nah, udah nih seumur hidup. Jadi, buatlah SIP. Itu ya. Tapi SIP 1, SIP 2, SIP 3. Saat dia mati, ya, baru perpanjangan penjagaan kompetensinya dari mana? Dari Satuan Kredit Profesi. Oleh karena itu, SKP menjadi satu keharusan dan telah masuk tadi di dalam undang-undang dalam penjagaan kompetensi Undang-Undang 17 2023 clear jelas bahwa dalam perpanjangan dibutuhkan satuan kredit profesi. Itu ya. Ini dari Ibu Indah, Bu. Mm-mm. Izin bertanya, SIP saya expired 21 Juni 2024. Sudah Mm-mm. mengurus perizinan dari awal tahun, tapi terkendala kecukupan SKP di DPP Mm-mm. TSP ditolak permohonannya. Nah, ini siap. Ibu Indah. Ya, jadi sekarang dengan adanya surat edaran ini, DPMP TSP, nanti kami akan mudah-mudahan semua hadir ya saat ini. Kita akan, kalaupun tidak, saya akan punya sesi khusus untuk seluruh DPMP TSP dan kita juga akan melakukan pertemuan Forkom Nasional bersama dengan seluruh perizinan ya, supaya semua lancar, jalan smooth. Jadi Bu Indah, ajukan kembali sayang ya. Ajukan kembali, kemudian disertakan SKP-nya dan Bu Indah yang paling terpenting adalah lapor kepada kolegiumnya ya, supaya yang tadi telah masuk tapi tidak berhenti untuk silakan melakukan pengurusan perizinan ya, gitu. Ya kan? Ini udah banyak yang nanya di dalam ini saya, Iya, Bu. HP saya Lihat udah Q&A ya, Bu. praktik-praktik terus ya. Lihat Q&A dulu ya, Bu. Nah, ini nih Q&A. Sorry ya, maaf ini saya pakainya tab jadi. Bu Yuli nih dari RSUD Dr. Ishak. Siapa yang mengeluarkan STR tempat praktek dan surat kecukupan SKP? Aduh, yang mengeluarkan STR kan Kemenkes. Yang mengeluarkan SKP Kemenkes. Gitu ya. Aduh. Kemudian untuk SKP praktek bagaimana cara melaporkannya? Nah, ini nanti Ibu apoteker ya. Nanti tolong koordinasi dengan kolegiumnya ya, Bu. Nanti dijelaskan bagaimana mengumpulkan, bagaimana upload, dan lain-lain ya. Ibu Apoteker Jai dari RSUD Dr. Iska. Ya. Pagi Ibu mohon informasi. Tadi disebutkan bahwa tanggal 31 Desember 2004 bagi yang belum melengkapi SKP akan secara otomatis di-hold STR dan SIP. Pertanyaannya lewat aplikasi sistem apa? STR kan ada di kami Bapak dan Ibu. Yang pertama, ya, STR aplikasinya ada di Satu Sehat, ya. Yang kedua semua ada di dalam Satu Sehat. SKP ada di Satu Sehat. Kita akan lihat nama ini STR dan berkoordinasi dengan DPMPTS. Itu ya, Bu ya. Selamat pagi Bu Yuli. Saya dengan Thomas mau bertanya. Data SKP lama dari Pogi tidak sinkron atau tidak terbridging dengan data SKP terbaru. Ini gampang, Pak, ya. Nanti solusinya barangkali tadi ya, Pak Thomas kurang apa namanya informasinya nggak tahu harus kemana ya, harusnya ke helpdesk itu nanti disinkronkan.
Sebenarnya ini tinggal disinkronkan aja. Pak Thomas lapor ke Kolegium Poginya ya. Nanti kita akan gampang itu. Biasanya kita minta nomor NIK-nya aja. Kemudian tanda buktinya yang SKP-nya itu ya. Kemudian kita bridgingkan gitu ya. Pak Thomas. Izin bertanya, Bu, apakah SKP sudah terkumpul sebelum adanya aturan baru mengenai SKP masuk dalam hitungan masuk? Gitu ya, masuk ya. Izin pertama, Bu Yuli, untuk profesi tenaga teknologi laboratorium medik. Jika SKP dari SIMK profesi belum masuk atau belum terintegrasi ke SKP, oke, langsung menghubungi nanti di tempatnya Pak Lupi ya. Silakan untuk berkoordinasi untuk nanti langsung dengan sistem kita integrasikan. Itu sayangnya. Saya rasa ini pertanyaannya hampir mirip-mirip ya. Izin pertama Dr. Dwi Aryuning dari Tangsel. Bertanya Bu Yuli, saya sudah isi manual SKP platform, tapi ranah B masih menunggu hasil verifikasi. Bagaimana perhitungan SKP untuk ranah profesional? Nanti ada tim teknis dari kolegium ya. Nanti mereka akan menilai ya Bapak dan Ibu ya. Nanti akan diverifikasi dan apabila telah selesai, biasanya bertanya ya Bapak dan Ibu, berapa lama Bu Yuli verifalinya? Nah, kemarin dari timnya Pak Lupi, Pak Direktur Mutu ya, sudah memanggil semua tim perwakilan kolegium yang menjadi tim verifikator validasi untuk SKP ya. Barangkali tunggu sabar, sedang dalam antrian karena setiap masuk satu biasanya bisa bisa 1.000 orang masuk ke dalam untuk verifikasi validasi dari SKP tersebut. Gitu ya. Nah, di sini SIP mati dari tahun 2022, SKP sudah terjun. Aduh, ini SIP mati 2022, SKP langsung urus, ya. Nggak usah takut, ya. SIP mati 2022 ini kan sistemnya lama, langsung urus, Pak Yuspi. Jangan takut, kalau ada kendala, telepon saya, gitu ya. Silakan, Bapak dan Ibu, kalau ada kendala di perizinan atau hal-hal yang susah ya, atau hal-hal Bu Yuli ini masih ada beda persepsi nih Bu Yuli antara perizinan, dinas kesehatan. Kami tuh bingung nih, kami harus melayani masyarakat gitu ya. Pokoknya kita yang pertama konsolidasi, koordinasi yang baik ya. Yang pertama, yang penting komunikasi. Nggak perlu lagi hoak-hoak, wah segala macam. Nah, sekarang Pak Menteri itu mempunyai kebijakan sangat bagus dengan STL 0 rupiah. Sekarang SKP kita diskresikan supaya ini smooth ke depan. Tapi diskresi hanya sampai 31 Desember ya. Ke depan, start 2025 Bapak dan Ibu sambil kami namanya sistem baru ya, sistem baru kemudian artinya adalah tidak ada yang mudah ya. Dan tapi kita semua berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Intinya adalah masyarakat terlayani dengan baik dengan kualitas yang baik. Saya rasa cukup yang Bapak dan Ibu. Dipersilakan teman-teman Q&A dijawab dengan baik ya. Dan Zoom ini tidak ditutup sebelum pertanyaan itu dijawab dengan baik ya. Dipersilakan teman-teman panitia untuk menjawab dan mendapatkan seluruh keluhan dari teman-teman semua, baik itu nanti persyaratannya NIK atau apa yang memang perlu ditanyakan dipersilakan ya. Barangkali demikian ya, karena saya atur pamit kepada teman-teman semua, tapi saya tidak berhenti di sini. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, HP saya terbuka 24 jam. Ya, demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata tutur kata yang tidak tepat. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datang dari Allah.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya. Sampai bertemu nanti Zoom ini akan belum ditutup. Dipersilakan Q&A untuk segera diselesaikan. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Ses.